Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Sri Rahayu pada sore hari ini bisa kembali hadir di hadapan Tribuners dalam program Tribun Corner. Dan seperti biasanya Tribuners dalam program Tribun Corner kami pastinya selalu menghadirkan narasumber yang pastinya juga nih akan memberikan banyak informasi-informasi kepada Tribuners semua dimanapun Anda berada yang pastinya sedang menyaksikan acara kita pada sore hari ini. Dan di sore hari ini, walaupun cuaca sedikit agak mendung ya untuk kota Kendari, Tribuner saya sudah pastinya akan membawakan narasumber yang akan memberikan informasi seputar persiapan pembentukan Polres Buton Tengah. Dan bersama kami sudah ada secara virtual ada Kapolres Bau-Bau, Bapak AKBP Erwin Pratomo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Selamat sore Bapak. Gimana kabarnya nih Pak sore hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik dan sehat adanya hingga sampai saat ini. Tentunya apa kabar semuanya para pemirsa sekalian, pendengar setia sekalian semuanya. Saya harapkan semuanya juga dalam keadaan baik dan sehat walafiat dalam berkat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, nah kebetulan pada saat ini karena kita lagi dibatasi jarak ya Pak ya, dan tapi nggak apa-apa jarak tidak menjadi penghalang karena pastinya saat ini kita akan Ya, ya. memberikan informasi kepada Tribuner secara virtual dalam program Tribun Corner ini nih. Baik, nah kalau di Kendari kebetulan hari ini lagi ada masih mendung Sampai juga saat ya. ini juga kondisi cuaca bau-bau berawan di sini ya. Tapi Mm-mm. semoga mendung tak berarti hujan di sini. Nah, Walaupun kemarin juga hujan sehari-hari. Nah, ya pastinya juga mungkin karena memang sekarang lagi pancaroba ya, pastinya buat Tribuners juga yang beraktivitas lebih berhati-hati begitu. Baik, nah ngomong-ngomong dulu soal Pak Erwinnya dulu nih, sebelum kita langsung masuk ke tema kita pada hari ini, yaitu persiapan pembentukan Polres Buton Tengah, kita sedikit bertanya-tanya soal Pak Erwin dulu nih. Pak Erwin kalau boleh tahu, sudah berapa lama nih Pak menjadi Kapolres di Bau-Bau Pak? Saat ini saya bertugas di Bau-Bau sudah 6 bulan. Oh. Jalan 6 bulan ya. 6 bulan 14 hari, jadi 6,5 minggu. 6,5 bulan, maaf. Enam setengah bulan, baik. Kalau kalau sebelumnya kalau boleh tahu Enam di mana setengah. Pak tugasnya? Ya. Sebelumnya saya bertugas sebagai Kapolres Konawe Selatan selama 1 tahun 8 bulan. Oh, Kapolres Konawe Selatan. Wah, kebetulan saya warga Konawe Selatan nih Pak Weh. Oh, Baik. Nah, oh iya Pak, kan baru-baru ini juga kan ya, baru-baru ini juga kan kita baru saja merayakan nih Hari Bayangkara ke-76 tepatnya pada 1 Juni 2022 kemarin nih. Nah, kalau dari Polres Bau-Bau sendiri seperti apa nih Pak 1 Juli. kegiatannya? Maaf, Hari Bayangkara masih 1 Juli. Oh iya, Belum iya, terbit sorry, satu sorry, Juli. 1 Juli maksud saya. Baru akan, ya, baru akan Baru akan kegiatan umum dilaksanakan disambut pada ya, 1 Juli baru akan nanti. dilaksanakan. Oke, nah kalau dari Ya. Polres Bau-Bau sendiri nih Pak, apa saja nih yang mungkin sudah dipersiapkan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-76 nih Pak? Ya, tentunya dari berbagai macam kegiatan perlombaan, kegiatan sosial, dan ini juga sudah terkoordinir dari Mabes Polri juga, kita sudah ada petunjuk dan arahan untuk bersama-sama secara serentak melaksanakan kegiatan-kegiatan, dimulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, seperti donor darah, kemudian anjang sana kepada para purnawirawan Polri, kemudian kegiatan bakti sosial, pembersihan-pembersihan tempat ibadah, kemudian kita mengunjungi, memberikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memperkuat sinergitas dengan TNI, dengan pemerintah daerah, seperti kita melaksanakan kegiatan lomba menembak, ya. Kemudian kegiatan lomba yang lain secara internal kami juga lakukan lomba kebersihan di internal kami, melaksanakan senam dan sepeda santai, sepeda gembira, dan kegiatan-kegiatan kompetisi seperti lomba karate untuk anak-anak. Nah, seperti ini sudah beberapa event perlombaan sudah kita laksanakan. Tinggal kegiatan anjang sana saja yang akan kita laksanakan pada hari Kamis nanti. Oh, baik. Nah, oh ya, berarti cukup Pada banyak juga perwira ya Pak Polri. ya kegiatan dalam rangka Banyak, menyambut banyak HUT kegiatan. Bayangkara ini ya.
Luar biasa, dan bagaimana di Ya, situ juga melibatkan masyarakat agar turut merayakan euforianya pastinya ya menyambut HUT Bayangkara ya. ke-76. Nah, oh ya, ngomong-ngomong juga Tapi tetap terkait. kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Iya, baik. Nah, terkait kita langsung masuk ke tema aja barangkali ya, terkait persiapan pembentukan Polres Buton Ya, Tengah ya. nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu sekarang ini persiapannya sudah seperti apa sih, Pak, untuk pembentukan Polres Buton Tengah ini? Ya, untuk persiapannya, ya, alhamdulillah. Jadi kita dibantu sekali oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada waktu kepemimpinan Bapak Haji Samanhudi Sarjana Ekonomi, atau yang kita kenal dengan beliau Bapak Laramo beserta jajarannya dan aparat pemerintah dan Kabupaten Buton Tengah, bahwa kesiapan yang pertama kita sudah disiapkan lahan, dan lahan ini sudah bersertifikat resmi dan sudah atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan lahan ini luasnya kurang lebih hampir 10 hektar. Ya, lahan ini luasnya 97.500 meter persegi yang terletak di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Kesiapan ini salah satu bentuk kesiapan pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam pembentukan Polres Buton Tengah. Dan beberapa fasilitas-fasilitas juga sudah disiapkan, ya. Tentunya sebelum dilaksanakan kita sertifikasi tanah, ya, kita juga sudah disiapkan juga gedung yang akan dipinjam pakaikan. Jadi gedung tersebut sebagai kantor kepolisian bakal kantor kepolisian resor Buton Tengah. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Buton Tengah dalam hal ini telah bersedia menyiapkan rumah jabatan Kapolres, kemudian Wakapolres dan pejabat utama lainnya pada lingkup kepolisian resor Buton Tengah. Kemudian kesiapan berikutnya yang ketiga, pemerintah Kabupaten Buton Tengah bersedia menyiapkan gedung dan meminjam pakaikan gedung tersebut sebagai barak dalmas, karena dalmas ini penting sebagai backbone-nya Polres, ya kan? Barak Dalmas Samapta, Satuan Samapta pada lingkup kepolisian resor Buton Tengah. Jadi untuk nanti rencana kesiapan Polresnya, gedungnya kita telah dipinjam pakaikan, yaitu ex kantor Kecamatan Gu yang ada di Kabupaten Buton Tengah, itu sudah siap dipinjam pakaikan untuk kantor sementara Polres Buton Tengah. Kemudian untuk bangunan rumah jabatan Kapolres Buton Tengah, ya alhamdulillah salah satu personel kami yang saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Umum Polsek Mawasa Angkat Tengah bersedia meminjamkan, ya, atas nama Aibda Kaharudin, bersedia meminjamkan rumahnya untuk bangunan rujak rumah jabatan sementara Kapolres Buton Tengah. Kemudian untuk bangunan rumah jabatan Wakapolres Buton Tengah, ada salah satu saudara kita pengusaha juga atas nama Bapak Laenda yang tinggal di daerah Gu juga, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah, bersedia dipinjam. Kebetulan beliau sementara sedang merantau di Papua Barat dan beliau meminjamkan rumahnya untuk rumah jabatan Wakapolres Buton Tengah. Kemudian untuk Barak Dalmas dan MES nantinya kita sudah dipinjam pakaikan, yaitu kita menggunakan ex kantor Puskesmas Kecamatan Gu. Itulah nantinya yang akan digunakan untuk Barak Dalmas dan MES. Tadi tanah sudah saya sampaikan, ya kan, tentang lokasi lahan pembangunan Polres Buton Tengah yang luasnya 97.500 meter persegi. Jadi nantinya akan ditempatkan di Kecamatan Gu. Dan ini
sudah bersertifikat, saya ulangi lagi, ini sudah bersertifikat dan sertifikat ini sudah dihibahkan sudah atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tentunya legal standing ini prosesnya sudah kita lakukan verifikasi sehingga betul-betul lahan ini clean and clear, karena ini kalau sampai jadi masalah juga kita juga tidak nyaman juga, tidak baik juga. Oleh maka sebab itu sudah kita lakukan berbagai macam upaya verifikasi dan langkah-langkah yang dianggap perlu, sehingga alhamdulillah sudah secara resmi dihibahkan sertifikat tanah seluas tersebut untuk lokasi pembangunan daripada Polres Buton Tengah. Demikian. Baik, berarti persiapannya bisa dibilang kian matang ya Pak ya untuk pembentukan Polres Buton Tengah ini. Nah, kalau dipresentasikan kira-kira persiapannya udah berapa persen tuh Pak? Ya, kalau persiapannya sudah maksimal sekali, sudah 99% kita, bahkan 98%. Dan kita sudah melaksanakan kegiatan evaluasi dan validasi di Kementerian Pan-RB. Baik. Jadi hari Rabu hingga Jumat yang lalu kami sama-sama berangkat ke Jakarta, kami melaksanakan kegiatan evaluasi dan validasi daripada kesiapan pembentukan Polres Buton Tengah di hadapan Kementerian Pan-RB dan di depan tim dari Serena Mabes Polri, dari bagian perencanaan Mabes Polri. Dan hasilnya dinyatakan sangat memenuhi syarat, dan selanjutnya hasilnya dari Kemen Pan-RB akan disetorkan ke Mabes Polri, untuk selanjutnya akan dikaji lebih mendalam lagi, dan besar harapan setelah melakukan beberapa kajian secepatnya akan segera dibentuk ya, terwujud daripada pembentukan Polres Buton Tengah tersebut. Demikian. Baik, nah Pak, terkait kan kita sudah dengar tadi persiapannya sudah kian matang, mulai dari tanah, kemudian juga rumah jabatan dan lain sebagainya, juga ada berbagai dukungan lah dari pemerintah ataupun masyarakat setempat begitu. Nah, terkait mungkin apa sih Pak yang menjadi kemudian latar belakang nih dari pembentukan Polres Buton Tengah ini Pak? Ya, begini, jadi saat ini kan jumlah daripada polsek di Buton Tengah itu sebagaimana kita sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten dan kota-kota, kita juga ada tugas pokok-pokok tugas Polri lainnya dalam hal ini sebagai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Buton Tengah merupakan bagian daripada wilayah hukum kita yang merupakan tanggung jawab moral, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab hukum kita. Kemudian menjadi dasar kami yang kedua dikarenakan bahwa perkembangan teknologi dan informasi yang kian dinamik setiap tahunnya dan begitu cepat, di mana perkembangan informasi dapat diketahui dalam waktu singkat dan dalam genggaman saat ini, yaitu melalui gadget, melalui handphone. Ini merupakan faktor yang membantu manusia dalam melakukan aktivitasnya. Di samping itu sekaligus meningkatnya modus operandi, ya, dinamika kejahatan dan kerawanan yang menimbulkan ancaman di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Kemudian dasar atau alasan kami yang ketiga, sejalan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi pembangunan lingkungan strategis dan mendukung kebijakan pemerintah khususnya Kabupaten Buton Tengah. Maka dalam hal ini penataan tipologi satuan kewilayahan, satuan kewilayahan baru perlu dibentuk pada wilayah Kabupaten Buton Tengah. Itu sebagai dasar masyarakat, karena dalam pelayanan ketika masyarakat itu masih menghidup di Polres Bau, masyarakat harus menyeberang dulu selama kurang lebih 20 menit sampai 30 menit untuk menuju Polres Bau untuk mendapatkan pelayanan. Sekalipun sudah ada polsek-polsek di sana, tapi ada beberapa hal perkara yang tidak bisa diselesaikan di tingkat polsek, mau nggak mau harus ke Polres. Yang berikutnya, yang kelima, ketika nanti ada kejadian itu akan memperlambat mobilitas kami, karena contoh misalnya ada kejadian di Talaga Raya, itu kalau dari Bau ke Talaga Raya itu kurang lebih 3 jam.
ya kan? Mengapa kita pilih Kecamatan Gu selaku sentral di Kabupaten Buton Tengah? Nah, itu jaraknya terjangkau. Misalnya ada kejadian di mana itu cepat. Yang tadinya 3 jam bisa ditempuh dalam waktu 1 jam menuju TKP. Itu contohnya seperti itu. Jadi memudahkan akselerasi percepatan pelayanan dan kegiatan tindakan untuk melakukan tindakan kepolisian seperti itu. Itu berbagai alasan yang mendasar perlu dibentuknya Polres Buton Tengah. Demikian. Baik. Nah, kemudian mungkin untuk tujuannya sendiri nih Pak, tujuan yang pengen dicapai dengan pembentukan Polres Buton Tengah ini seperti apa Pak? Ya, tujuannya ya untuk memudahkan kita bisa melayani masyarakat seoptimal mungkin, ya, khususnya yang ada di wilayah Buton Tengah. Kita bisa harapannya tujuannya untuk bisa menjalankan tugas pokok kita seoptimal mungkin di wilayah Buton Tengah. Kalau di bawah-bawah kan kita adanya keterbatasan. Sekali lagi walaupun sudah ada proses-proses itu tujuannya kita supaya bisa istilahnya bisa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat untuk mengimplementasikan tugas pokok kita di wilayah Kabupaten Buton Tengah. Itu gitu, dan kasihan masyarakat harus menyeberang dulu kan 20 sampai 30 menit bahkan lebih tergantung cuaca. Nah, seperti itu. Itulah tujuannya. Kasihan kan kalau mereka harus juga bawa-bawa gitu. Jadi kadang kita sistemnya sistem door to door sistem atau mungkin sistem jemput bola. Kita melihat kondisi masyarakat tersebut, apabila memang kita turunkan penyidik atau kita turunkan petugas ke Buton Tengah gitu. Kita juga melihat sisi sosiologisnya juga, aspek sosiologis juga harus kita lihat. Ya. Karena tidak bisa kita serta-merta untuk melihat segala sesuatu dari aspek penegakan, aspek penertiban dan sebagainya, tapi juga harus kita lihat dari sisi sosiologisnya, gitu. Sehingga harus mau nggak mau kita harus yang jemput bola, artinya kita perintahkan anggota untuk melayani, kita yang ke sana gitu. Baik. Seperti itu. Ya, nah Pak, kalau misalkan melihat dari mungkin respon masyarakat nih Pak, bahwa akan hadirnya Polres Buton Tengah ini yang pastinya akan memudahkan mereka nih dalam kepengurusan hukum begitu. Nah, mungkin sudah mendengar bagaimana respon-respon masyarakat di Buton Tengah barangkali Pak? Ya, respon masyarakat cukup tinggi sekali, ya kan? Karena dari berbagai macam kuesioner ya yang kita sebarkan ke masyarakat, mereka sangat mendukung sekali, ya kan? Mereka sangat mendukung sekali dan antusiasme untuk dibentuknya Polres Buton Tengah cukup tinggi, ya kan? Jadi indeks kepuasan pelayanan masyarakat itu kita mendapatkan kategori sangat baik. Okay. Jadi masyarakat 92,25% masyarakat Buton Tengah itu sangat antusias dan sangat mengapresiasi. Ini terbukti dari indeks kepuasan pelayanan kami, indeks kepuasan masyarakat, dan kita dinilai, ya kan, kita mendapatkan nilai 92,25 itu dari indeks kepuasan masyarakat. Jadi kategorinya sangat baik. Ya, artinya penilaian indeks kepuasan pelayanan ini berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap kuesioner yang telah diisi oleh penerima jasa, yaitu para masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Buton. Kita sudah berikan kuesioner hingga hasilnya mencapai 92,25% atau sudah dinyatakan kategori sangat baik. Itu harapan masyarakat loh ya. Seperti itu. Oh baik, berarti memang sebelumnya memang dari pihak Polres Bau-Bau juga sudah melakukan survei ya Pak terhadap masyarakat terkait kepuasaannya. Sudah ya. Jadi pada triwulan 4 tahun 2021 dari bulan Oktober, November dan Desember selama 3 bulan kami sudah melakukan survei terlebih dahulu untuk menilai sejauh mana indeks kepuasan masyarakat ini, indeks kepuasan pelayanan ini gitu. Sehingga perlu dibentuknya Polres Buton Tengah. Oh baik, berarti berdasarkan kepuasannya juga tadi sehingga menjadi salah satu pendorong juga ya Pak, sehingga bahwa Polres Buton Tengah ini bahwa harus segera dibentuk gitu. Ya. Iya, nantinya akan kita petakan personil kita nanti kalau sudah ada sinyal dari Mabes Polri melalui staf perencanaan dari Mabes, sehingga kita sudah mulai nanti pada triwulan ketiga kita sudah mulai pemetaan personil. Karena dari 557 personil kami yang ada di Polres Bau-Bau nanti akan kita dorong ke Buton Tengah sebanyak 120 personil sebagai tahap awal.
Ini kita mengacu ke lokal pay, lokal job. Ini rekan-rekan anggota yang berdomisili di wilayah Buton Tengah. Seperti itu. Itu terpetakan 120 ini akan kita dorong sebagai pemerintah. Walaupun harusnya syaratnya sih 250, tapi kan kita akan adanya keterbatasan personil. Kita juga punya wilayah hukum selain untuk Bau sendiri Buton Tengah, kita juga punya tanggung jawab wilayah 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Buton Selatan. Ini menjadi tanggung jawab wilayah hukum kita juga, yaitu Kecamatan Kadatua sama Batu Atas. Baik. Nah Pak, kalau untuk persiapan sendiri nih terkait persiapan pembentukan Polres Polres Buton Tengah ini sendiri nih Pak, dia sudah berapa lama sih Pak kalau boleh tahu nih dipersiapkan? Sejak kapan nih Pak? Sudah sejak 1 tahun yang lalu. Oh ya. Ya, sudah mulai, bahkan sejak mulai 2000 acara sudah mulai sejak tahun 2019 2020 sudah kita wacanakan. Seperti itu. Jadi penggarapannya sudah mulai setahun yang lalu sejak tahun 2021. Baik, berarti selama 1 tahun mempersiapkan dan akhirnya pada saat ini sudah di atas 90% lah persiapannya begitu. Ya, 92,25%. Ya. Untuk persiapan. Baik. Nah Pak, kalau kan kita sudah lihat persiapannya kian matang nih, sudah 92,5% ya tadi kalau nggak salah. Nah, 2,25%. 9,25%. Baik. Nah kalau untuk secara resmi sendiri nih Pak, secara resmi sendiri kapan nih akan mungkin launchingnya begitu mungkin Pak? Launchingnya kita menunggu surat dari Mabes Polri dulu. Melalui Bapak dalam ini nanti Bapak Kapolri melalui asisten perencanaan Kapolri nanti akan bersurat kapan nanti kita sudah bisa untuk launchingnya ya. Yang jelas tidak dalam tahun ini, kemungkinan insya Allah mungkin awal-awal tahun depan ya. Awal-awal tahun depan pada triwulan pertama nanti akan insya Allah kalau nggak ada harapannya bisa di launching pada awal triwulan pertama. Harapannya itu. Kita masih menunggu saja. Oke, berarti memang saat ini masih menunggu saja ya mungkin keputusan dari Mabes Polri terkait pembentukannya ini. Halo Bapak? Ya, keputusan dari Mabes Polri melalui asisten perencanaan ya. Oke. Baik. Nah Pak, kalau untuk kan berarti tadi udah 92,25% ya. Nah sisanya lagi persiapan sisanya ini apalagi nih Pak yang lagi dilakukan begitu? Ya, untuk persiapan yang sisanya lagi ya kita tinggal melaksanakan kerjasama yang baik, dalam arti bagaimana nanti untuk kegiatan untuk koordinasinya ya terkait dengan untuk sarana prasarananya, sarplasnya ya kan. Persiapannya untuk terkait dengan perihal anggaran dan sebagainya itu juga harus dipikirkan. Kalau SDM-nya sudah kita persiapkan, namun oleh maka sebab itu kan kita juga harus kesiapan juga bukan hanya siap sumber daya manusia, tapi kesiapan sarana prasarana dan kesiapan anggaran itu yang terpenting, yang sisanya akan nantinya untuk mendukung proses pembentukan Buton Tengah, Polres Buton Tengah itu lebih lanjut. Baik, nah terkait harapannya sendiri nih Pak, mungkin dengan rencana pembentukan Polres Buton Tengah ini apa nih Pak? Harapannya ya ketika nanti wujudnya pembentukan Polres Buton Tengah, ya kan sudah tidak dilihat tadi ya bahwa kita sudah memenuhi kategori atau kriteria tadi ya. Harapannya nanti bisa mampu mengawal perekonomian, mengawal investasi di Kabupaten Buton Tengah. Itu harapannya dengan adanya nanti Polres Buton Tengah dari aspek pertumbuhan ekonomi, ya, kita bisa mengawal perekonomian yang ada di Kabupaten Buton Tengah sehingga lonjakan perekonomian meningkat secara signifikan, itu harapannya yang pertama. Sehingga pembangunan fisik di Kabupaten Buton Tengah harapannya bisa berkembang sangat pesat mengikuti perkembangan nasional. Karena ini merupakan tanggung jawab kita juga yang harus kita kawal. Bapak Presiden menyampaikan bahwa kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Karena APBN itu tidak mampu mengcovernya namanya investasi. Ya salah satunya tidak mampu mengcover kegiatan seluruhnya. Salah satunya kunci pertumbuhannya dari investasi. Investornya juga bisa merasa aman, nyaman sehingga melakukan investasi di Kabupaten Buton Tengah. Kemudian tantangan ekonomi global
berbagai bidang seperti perdagangan, kemudian transportasi, telekomunikasi ya, yang berdampak pada meningkatnya gangguan Kamtimas yang dihadapi, ya, itu bisa kita cover dengan cepat, bisa kita tindak lanjuti dengan cepat, apapun itu kejahatannya, ya, apakah itu kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan yang bersifat lintas batas, kejahatan yang bersifat mungkin kejahatan terhadap kekayaan negara, dan kejahatan-kejahatan yang berimplikasi kontingensi ini bisa kita cover dengan cepat. Itu harapannya dengan berdirinya Polres Buton. Demikian. Baik, nah terakhir juga mungkin nih Pak, sebagai penutup kita nih, barangkali apa nih Pak yang mungkin pengen Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat begitu? Ya, terima kasih. Harapan saya kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Buton Tengah, ya kami mohon doa restu serta dukungannya agar seiring berjalannya waktu atau proses waktu kita bisa dikabulkan ya, untuk bisa terbentuk atau terwujudnya Polres Buton Tengah. Kami mohon doa restu serta dukungannya, dan kami mohon bantuannya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Buton Tengah yang sangat saya cintai dan saya banggakan untuk turut serta mendukung keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat. Nah, artinya sanggup menjaga diri, sanggup menjaga segalanya, apa yang sudah diamanahkan, ya kan, kepada kita semua. Dan alhamdulillah kami yang dikedepankan bisa secara sinergi untuk bersama-sama menciptakan Kamtimas yang kondusif. Itu saja harapannya. Baik, luar biasa. Pastinya terima kasih ya Bapak, Pak